Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai ciri-ciri penilaian pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Dito Putra Wimatama, kedua Hafid Tiar Firjatullah, ketiga Muhammad Adi Prakoso, keempat Muhammad Taufik Hafiz Pradana. Penilaian pembelajaran bukan sekadar aktivitas akhir untuk memberikan nilai angka atau huruf kepada peserta didik. Penilaian pendidikan adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengambil keputusan tentang keberhasilan atau ketercapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan yang dimaksud juga adalah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Keputusan yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan memberikan informasi tentang tindak lanjut yang harus dilakukan. Dalam konteks kurikulum modern, penilaian bertransformasi menjadi penilaian autentik, yang menuntut guru untuk tidak hanya mengukur ranah kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa dalam situasi nyata. Oleh karena itu, agar penilaian dapat memberikan data yang akurat dan bermanfaat, instrumen penilaian harus dirancang dengan memenuhi kaidah dan ciri-ciri tertentu. Ciri penilaian pembelajaran pendidikan. 1. Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam pendidikan, kemampuan siswa tidak dapat diukur secara langsung seperti mengukur panjang atau berat suatu benda. Oleh karena itu, penilaian dilakukan melalui indikator atau perantara tertentu. Misalnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman atau kecerdasan siswa, guru memberikan soal, tugas, atau tes. Hasil dari penyelesaian soal tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menilai kemampuan siswa. Jadi, yang diukur sebenarnya adalah hasil kerja atau performa siswa yang mencerminkan kemampuan mereka. 2. Menggunakan ukuran kuantitatif. Ciri berikutnya adalah penilaian biasanya menggunakan angka atau simbol bilangan sebagai hasil awal pengukuran. Angka tersebut menunjukkan tingkat pencapaian belajar siswa secara kuantitatif, misalnya nilai 70, 80, atau 90. Setelah itu, nilai tersebut diinterpretasikan secara kualitatif, misalnya menjadi kategori seperti baik, cukup, atau kurang. Dengan demikian, angka tidak hanya menunjukkan skor, tetapi juga memberikan gambaran kualitas pencapaian belajar. 3. Menggunakan satuan atau standar yang tetap. Penilaian pendidikan menggunakan ukuran atau standar tertentu yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dibandingkan secara objektif. Misalnya dalam pengukuran kecerdasan, IQ, terdapat klasifikasi tertentu yang menjadi acuan dalam menafsirkan hasil tes. Standar ini membantu pendidik dalam menentukan kategori kemampuan peserta didik secara lebih terarah dan konsisten. 4. Bersifat relatif, hasil penilaian dalam pendidikan tidak selalu tetap. Nilai seorang siswa dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung pada banyak faktor, seperti usaha belajar, kondisi fisik dan mental, metode pembelajaran, atau lingkungan belajar. Seorang siswa yang sebelumnya memperoleh nilai rendah bisa saja meningkat pada penilaian berikutnya jika belajar lebih giat atau mendapatkan bimbingan yang tepat. Oleh karena itu, penilaian bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan peserta didik. 5. Memungkinkan terjadinya kesalahan. Dalam proses penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan atau ketidaktepatan hasil. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain. 1. Penilai, guru subjektivitas, kelelahan, atau kurang teliti saat memeriksa dapat memengaruhi hasil penilaian. 2. Peserta didik, kondisi siswa saat penilaian, seperti sakit, gugup, atau kurang fokus, dapat memengaruhi hasil tes. 3. Situasi penilaian. Lingkungan yang tidak kondusif, misalnya ruang yang bising atau waktu yang tidak tepat, juga dapat menyebabkan hasil penilaian kurang akurat. Penilaian pembelajaran adalah proses terencana dan sistematis untuk mengukur keberhasilan tujuan pendidikan, bukan sekadar pemberian nilai akhir. Dalam konteks modern, penilaian bertransformasi menjadi autentik, mengukur kognitif, sikap, keterampilan, dan menjadi dasar tindak lanjut. Evaluasi memiliki ciri tidak langsung, kuantitatif, lalu kualitatif, berunit tetap, relatif, dan berpotensi mengandung kesalahan dari berbagai faktor.